Oi teman Flow Film, kali ini kita akan ada alur film yang berbeda, di mana film ini cukup unik dan sedikit semi-semi dongeng. Pernahkah kita terpikir memiliki dan tinggal di pulau pribadi bersama keluarga dan hewan-hewan peliharaan kita? Nah, di film Nims Island ini yang rilis tahun 2008 akan menceritakan tentang lahirnya seorang anak yang bernama Nim. Suatu hari, ibu dari Nim yang seorang ahli kelautan pergi berlayar untuk meneliti isi perut ikan paus biru. Saat si ibu telah bertemu dengan si paus biru itu, muncullah sebuah kapal bakenir yang membuat ikan paus itu terkejut, lalu si ibu dari Nim tertelan. Lalu Nims dan ayahnya yang bernama Jack memutuskan berlayar untuk mencari si paus biru itu. Pada saat Nims berusia 4 tahun, ia dan ayahnya telah 2 kali mengelilingi dunia. Dan suatu hari, mereka menemukan rumah mereka, sebuah pulau yang mereka beri nama Nims Island. This is my island. Grow up, huh? Di pulau itu, Nims yang sudah berusia 11 tahun mempunyai sahabat seekor singa laut yang bernama Shelky. Ada juga seekor burung yang sering menangkap ikan untuk si Nims, burung itu bernama Galileo. Nims sangat bahagia menjalani hari-harinya dengan bermain bersama sahabat-sahabat hewannya itu. Di rumahnya di pulau itu, Nims juga terus belajar dari berbagai buku ilmu pengetahuan. Malam itu, Nims memasak makan malam dari sayur kebun mereka, ditambah sedikit larva ulat sebagai bumbunya. Lalu ayahnya si Nim yaitu Jack baru pulang dan mendapatkan spesies protozoa baru yang ia sebut dengan protozoa Nims. Ya, Jack adalah seorang ahli biologi laut yang cerdas yang sangat terobsesi dengan nanoplankton atau partikel terkecil di lautan. Di dalam rumah mereka, semua alat-alat juga lengkap, sama halnya dengan rumah pada umumnya termasuk bisa mengakses internet lewat sinyal radio. Di dalam rumah juga ada seekor kadal sahabatnya Nims yang bernama Fred. Beberapa bulan sekali ada kapal yang mengantar barang-barang pesanan Nims dan ayahnya, termasuk kertas dan buku baru. Karena tidak ada yang boleh siapapun datang ke pulau mereka, jadi setiap kapal yang membawakan barang-barang tiba, kapal itu akan menunggu beberapa ratus meter dari pulau Nims. Dan Nims sendirilah dengan kapal kecil mendatangi pembawa barang itu. Singkat cerita, Nims dan ayahnya sedang membuka box barang-barang mereka yang dibawa oleh kapal pasokan barusan. Dan ada buku terbaru dari Alex Roper, buku tentang petualangan yang paling Nims sukai. Nims sangat ngefans dengan Alex Roper. Ia terus membahasnya bersama sang ayah sebelum tidurnya. Beralih ke negara Amerika. Terlihat seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang penulis tengah sangat ketakutan disebabkan oleh seekor laba-laba kecil saja. Wanita yang bernama Alexandra ini adalah seorang introvert. Bahkan saat ada tukang paket yang datang, dari dalam rumahnya Alexandra hanya berteriak agar paketnya yang berisi hand sanitizer itu ditaruh saja di depan pintu. Kembali ke Nims yang terlihat begitu bahagia setelah menemukan teman baru yaitu si Patrick Star. Lalu si Jack sedang bersiap-siap dengan kapalnya menuju lautan lepas. Ternyata akan muncul nanoplankton yang mereka sebut protozoa Nim, nanoplankton unik yang hanya muncul beberapa tahun sekali. Namun Jack terkejut saat Nims mengatakan ia tidak ikut bersamanya dan akan tetap di pulaunya karena telur dari kura-kura sahabatnya yang bernama Cica itu akan segera menetas. Jack akan pergi selama 2 hari dan mereka akan tetap berkomunikasi lewat telepon satelit milik mereka. Nims meyakinkan ayahnya bahwa ia akan baik-baik saja. Dengan cukup berat hati setelah mengambil barang-barangnya di rumah, Jack pun berangkat dan berjanji akan membawa pulang protozoa Nim 2 hari lagi. Malamnya, Nims berpesta bersama Shelky dan Fred. Dan ketika Nims melihat sebuah email di komputer ayahnya, ternyata itu adalah email dari si Alex Roper yang sedang meminta bantuan kepada Jack. Nims pun membalas email itu, bahwa ayahnya dengan senang hati membantu Alex Roper. It's him, it's really... Dan mereka adalah penggemar berat si Alex Roper tersebut. Pertanda Nims. Pesan tersebut sudah dibaca oleh si Alexandra. Nah, kenapa Alexandra? Sedangkan email yang terkirim ke Nim adalah dari Alex Roper. Informasi sedikit. Alex Roper hanyalah tokoh atau gambaran saja dari buku yang ditulis oleh Alexandra. Atau dengan kata lain, Alexandra lah yang membuat buku tentang petualangan Alex Roper.
walaupun Nims menganggap Alex Roper itu nyata. Setelah itu, Nims bertelepon dengan ayahnya yang telah berhasil mendapatkan protozoa yang mereka inginkan. Namun setelah bertelepon, cuaca di luar dugaan, tiba-tiba hujan diikuti oleh badai yang membuat kapal Jack terombang-ambing di lautan. Tak berapa lama, badai itu pun tiba di Pulau Nims. Anak seperti Nims bersama teman-teman hewannya harus menghadapi badai besar itu di tengah malam sendirian. Singkat cerita, esok telah tiba. Rumah Nims dan ayahnya terlihat sangat berantakan. Namun Nims memperbaiki kabel-kabel yang putus dan saat Nims akan menelepon ayahnya, tentu saja telepon ayahnya sudah tidak aktif. Sementara itu, Jack tengah berada di tengah lautan dengan kapal yang rusak dan telah bocor. Jack pun dibangunkan oleh seekor burung, lalu Jack mencoba membuang air yang masuk ke kapalnya dan bertekad akan kembali kepada anaknya. Dan ternyata burung yang masih menemani Jack di sana adalah sahabat Nims, yaitu si Galileo. Malam di mana ayah Nims seharusnya sudah pulang, tapi belum ada kabar sama sekali dari ayahnya itu. Lalu Nims mendapat email lagi dari Alex Ropers yang ingin mengetahui tentang gunung berapi yang ada di pulau itu. Karena di pulau Nims terdapat gunung berapi, Nims akan menelitinya untuk dikabarkan kepada Alex Ropers, sahabat online-nya itu. Di mana si Nims yang berusaha melawan ketakutannya lalu mendaki gunung. Alexandra melawan ketakutannya untuk keluar rumah dan mengambil surat yang berada di gerbang rumah, sebuah perbedaan. Namun Alexandra masih takut untuk hanya keluar rumah saja. Sementara Nims sudah tiba di puncak, namun hanya ada batu dan asap, tidak terlihat larva sama sekali. Tiba-tiba gunung itu menghasilkan sebuah gempa, di mana Nims menjadi panik langsung mengikatkan tali tambangnya ke sebuah pohon. Lalu saat Nims sudah beberapa langkah menuruni gunung, pohon tempat Nims mengikat talinya roboh. Untung saja Nims berhasil melepas ikatan yang ada di pinggangnya itu, namun sekarang Nims harus menuruni gunung tanpa adanya pengaman sedikit pun. Tapi Nims terpeleset dan jatuh hingga membuat kakinya terluka. Setelah itu, Nims menceritakan kejadian itu lewat email kepada Alex Ropers. Dan Nims pun bertanya bagaimana cara mengobati luka kaki yang sedang berdarah. Nims mendapat balasan bahwa tanaman yang bernama Samaroba dapat cepat mengeringkan luka. Sambil imajinasi Nims terus menggambarkan Alex Roper yang gagah itu sedang berbicara dengan dirinya. Karena Alex Roper bertanya keadaannya, Nims mengatakan ia akan baik-baik saja ketika ayahnya sudah kembali. Alexandra awalnya yang selalu santai membalas pesan Nims mulai sadar ada sesuatu yang serius di sana. Apalagi saat Nims mengatakan bahwa ayahnya belum kembali. Alexandra pun mulai bertanya serius, siapa sebenarnya Nims ini, berapa umurnya dan di manakah ia berada. Sore itu terlihat Nims bersama Selkie dan Fred masih terus menunggu kepulangan ayahnya. Tapi malah tampak dari kejauhan terlihat sebuah kapal wisata yang cukup besar datang mendekat ke Pulau Nims. Nims pun bersembunyi lalu meneropong ke arah kapal besar yang bernama Buccaneer itu. Kapal yang sama yang mengakibatkan ibunya ditelan oleh si paus biru. Dengan perahu kecil, datanglah si kapten kapal bersama 3 krunya. Kapten kapal Buccaneer begitu takjub melihat Pulau Nims yang begitu indah ini. Kapten kapal itu menyusun suatu rencana bersama para krunya dan akan datang lagi ke sana dalam 2 hari. Nims berlari ke rumahnya dan sambil menangis kembali mencoba menelepon si ayah yang masih tak ada jawaban. Nims lalu baru melihat pesan dari si Alex Ropers dan Nims pun langsung membalasnya bahwa ia adalah anak 11 tahun sendirian di pulau dan ayahnya hilang di lautan, sementara kakinya terluka dan berdarah. Tak lupa juga Nims mengatakan ada kapal Buccaneer datang untuk mengambil alih pulau mereka. Alexandra bingung apa yang harus ia lakukan dengan kejadian seserius ini. Hingga Nims mengatakan kepadanya, datanglah ke pulaunya, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ya, untuk keluar dari rumah saja Alexandra masih mengalami ketakutan. Jadi Alexandra pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi ke Pulau Nims. Greatest adventures who ever lived. You're Alex Rover. Namun, Alexandra tetap coba membantu dengan menelepon 911. Alexandra pun menceritakan bahwa ada gadis kecil sendirian di suatu pulau di tengah Pasifik Selatan. Namun, mereka tidak dapat membantu karena wilayah Pulau Nims terlalu jauh dari kota San Francisco.
Kemudian Alexandra menelepon nomor darurat lain di Pulau Fiji yang cukup dekat dengan Pulau Nims. Tapi Alexandra bertanya dulu kepada Nims di mana tepatnya pulau mereka itu. Singkatnya, Nims telah menjelaskan secara rinci di mana pulaunya itu. Namun, Nims mengatakan jangan pernah memberitahu lokasi mereka kepada siapapun. Karena jika dunia tahu, rumah penelitian ayahnya akan dihancurkan. Alex Ropers, sang pahlawan dalam buku karangan, memasuki jiwa Alexandra untuk pergi langsung ke Pulau Nims dan mulai petualangan yang sebenarnya. Seperti layaknya kita yang sering berdebat antara hati dan pikiran, akhirnya dengan tekad yang sudah bulat, Alexandra menyiapkan perlengkapannya dan mengirim pesan kepada Nims bahwa Alex Roper sedang OTW. Alex Rover is coming? He's on his way! Tentu saja keraguan besar datang menghampiri Alexandra, ditambah saat taksi pesanannya telah tiba. Alexandra sengaja pergi tengah malam untuk menghindari orang-orang. Sementara itu, Nims sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertahan jikalau orang-orang dari kapal Buccaneer tiba, namun si Galileo tiba dan langsung membawa alat perkakas milik si Nims. Kembali ke Alexandra yang sudah tiba di bandara dan sangat terlihat tidak nyaman berada di antara banyak orang. Dan ternyata alat-alat Nims yang dibawa oleh Galileo ia berikan kepada si Jack yang memang sedang sangat membutuhkan alat-alat itu. Alexandra meminum obat anti mabok yang membuat ia tertidur dan saat bangun semua penumpang sudah turun dari pesawat. Saat ini Alexandra turun di negara kita tercinta Indonesia, tepatnya di Kalimantan, dan akan berpindah pesawat yang menuju Rarotonga yang akan berangkat 12 menit lagi. Alexandra dengan terburu-buru menuju pesawat selanjutnya, namun ia begitu terkejut melihat pesawat selanjutnya adalah sebuah pesawat kecil. Di tengah laut, Jack sedang melihat bintang-bintang bersama Galileo. Lalu lewatlah seekor paus biru. Jack memanggil nama paus biru itu dengan nama istrinya. Sedih nggak tuh? Sambil menatap paus biru itu dengan tangisan, Jack mengatakan bahwa ia pasti akan kembali kepada Nims dan akan selalu menjaga Nims. Singkat cerita, tibalah hari di mana kapal Buccaneer datang dengan membawa banyak sekali wisatawan yang tentu saja akan membayar mahal kepada si kapten kapal. Di kapal itu terlihat seorang bocah pria yang seumuran Nims bernama Edmund yang menjadi salah satu turis bersama ayah dan ibunya. Edmund pun melihat Nims yang sedang berenang bersama Selkie, namun kedua orang tua Edmund tidak mempercayai apa yang telah Edmund lihat. Sementara Alexandra terlihat telah tiba di Rarotonga. Ia pun menaiki sebuah angkot untuk menuju ke pelabuhan. Kembali ke pulau, di mana para kru Buccaneer telah membawa semua turis menuju pantai Pulau Nims. Di saat Alexandra sudah menyewa kapal boat, para turis sudah memulai liburannya di Pulau Nims. Nims yang sedang memperhatikan para turis itu menggunakan teropongnya malah menjatuhkan teropongnya itu. Hingga suara jatuhnya teropong itu didengar oleh si Edmund. Saat Edmund akan menemukan teropong si Nims, Fred si kadal segera melompat ke depan muka si Edmund. Yang membuat Edmund berlari dan berteriak bahwa ia telah melihat seekor naga. Rencana selanjutnya, Fred memanggil semua teman-teman kadalnya untuk dilemparkan ke arah para turis-turis itu. Ready to really fly, Freddy? Hingga membuat para turis panik sambil juga mengatakan itu adalah seekor naga. Namun para kru kapal Buccaneer berhasil mengusir teman-teman Fred menggunakan obor. Namun Nims tidak menyadari bahwa Edmund sudah melihatnya dan sedang mengikutinya. Alexandra pun tiba di sebuah pulau dan ia akan menaiki sebuah helikopter yang akan mengantarkan Alexandra langsung menuju Pulau Nims. Rencana Nims selanjutnya untuk mengusir orang-orang itu adalah dengan menaiki gunung lalu membakar tumpukan kayu sehingga akan memunculkan asap yang akan membuat orang mengira bahwa gunung itu akan segera meletus. Untuk lebih meyakinkan lagi, Nims menjatuhkan batu-batu besar ke bawah gunung. Namun salah satu batu besar itu malah jatuh ke dalam lubang gunung. Hingga membuat inti gunung pecah lalu memunculkan asap yang sebenarnya beserta debu vulkaniknya. Lalu Nims pun turun dari gunung itu, namun si Edmund mendatanginya dan mereka pun sedikit berbincang-bincang.
Setelah itu, Edmunds berlari kembali kepada keluarganya, beserta seluruh turis yang akan meninggalkan Pulau Nims. Namun, di ujung lautan terlihat awan hitam yang semakin mendekat ke Pulau Nims. Ternyata, Alexandra sudah berada di helikopter. Namun, mereka mengalami masalah karena hujan badai tentu membuat helikopter dalam bahaya. Si pilot melihat kapal Buccaneer dan itu adalah kebetulan yang pas agar helikopter selamat dengan cara mendarat di kapal itu. Untunglah helikopter tumpangan Alexandra berhasil mendarat dengan selamat, walaupun kapten kapal Buccaneer begitu marah atas mendaratnya sebuah helikopter tanpa izinnya. Sementara itu, Jack telah berhasil membuat mesin kapal manual di tengah hujan badai itu. Di ruang makan, Alexandra menjelaskan tujuan sebenarnya kepada kapten kapal. Ia pun menceritakan tentang adanya seorang gadis kecil sendirian di sebuah pulau. Kapten kapal termasuk semua turis di sana menatap tak percaya kepada Alexandra. Kecuali Edmund sendirilah yang sadar akan kebenaran dari kata-kata Alexandra itu. Alexandra pun meminta kepada kapten kapal untuk mengantarkannya ke Pulau Nims tersebut. Namun, sang kapten tidak akan kembali dan menganggap Alexandra sudah tidak waras. Kemudian, Edmunds mendatangi Alexandra dan mengatakan gadis kecil itu memang beneran nyata dan dia ada sendirian di pulau itu. Berkat Edmunds, Alexandra pun menjadi semakin yakin. Lalu diam-diam pergi dari ruang makan kapal itu, namun kapten kapal menyadarinya dan memerintahkan seluruh krunya untuk menangkap Alexandra. Alexandra langsung mengambil perahu kecil dari kapal Buccaneer itu dan mengayuh sendirian di tengah hujan badai malam itu. Tak seperti Jack, di mana mesin kapal manualnya telah rusak, lalu ia tercebur ke lautan dengan protozoa yang selalu ia genggam erat. Teriakan Jack begitu penuh semangat hingga terdengar oleh jiwa sang anak. Si Nims langsung bangun menuju pantai bersama Shelky. Ia melihat seseorang yang ia kira adalah ayahnya, padahal itu adalah Alexandra. Karena derasnya hujan badai itu membuat Alexandra jatuh dan tenggelam. Untung saja Nims dan Shelky berhasil menyelamatkan Alex Ropers-nya itu. Setelah tiba di pasir pantai, Alexandra pun mengatakan bahwa ia adalah Alex Ropers, yang tentu saja membuat Nims tidak percaya karena gambaran Alex Ropers yang ia baca adalah seorang pria yang penuh petualangan. Karena tidak ada yang boleh datang ke pulaunya, Nims pun mengusir Alexandra lalu pergi berlari ke rumahnya. Saat itu, Alexandra masih berdebat dengan jiwa Alex Ropers-nya, di mana kata hatinya itu meyakinkan Alexandra untuk segera menyusul Nims. Singkat cerita, Alexandra pun pergi menyusuri pulau itu untuk mencari Nims. Namun, Alexandra dibuat ketakutan oleh sebuah cahaya yang terbang mendekatinya. Ternyata itu adalah Nims yang sedang bermain dengan talinya. Lalu Nims pun mengajak Alexandra ke rumahnya, walaupun Nims terlihat belum sepenuhnya mempercayai Alexandra. Sudah 4 hari Jack belum kembali, dan di malam itu Alexandra harus memakan makanan yang belum pernah ia makan, buatan si Nims. Dan di saat itu, Nims dan Alexandra pun mulai terlihat akrab. Pagi pun tiba. Alexandra telah dibangunkan oleh Shelky. Lalu saat Alexandra mencari Nims, ia melihat Nims sedang menunggu ayahnya di rumah pohon. Nims pun menangis, takut jika ayahnya tidak pernah kembali. Alexandra memeluk dan menenangkan Nims dan mengatakan jikalau Jack memang tidak kembali, ia akan tetap di pulau itu menemani Nims. Tiba-tiba muncullah Galileo yang seperti ingin memberitahukan sesuatu kepada Nims. Lalu di lautan Nims melihat ayahnya telah kembali pulang. Yeay. Nims pun berlari menyambut kedatangan ayahnya. Anak dan ayah itu begitu berterima kasih kepada si Galileo. Dan si Jack tidak lupa membawa jenis protozoa yang Nims inginkan. Dan saat Alexandra datang, Nims pun memperkenalkannya kepada ayahnya bahwa Alexandra adalah penulis buku Alex Ropers. Selesai. Nah, teman-teman Plot Film, berakhir sudah film Nims Island tahun 2008 ini, di mana kita diperlihatkan tentang seorang anak kecil yang masih bocah yang begitu mandiri setelah ditinggal ayahnya.
Dan juga memperlihatkan tentang karakter Alexandra yang sebenarnya takut sekali dengan dunia luar, malah mendapati dan menjalani petualangan yang sungguh-sungguh lebih meyakinkan daripada hanya takut di luar rumah saja. Nah teman-teman Flow Film, terima kasih yang sudah menyaksikan dan sudah mendukung channel ini. Dan semoga kalian semua terhibur dan diberi rezeki yang banyak. Amin. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam sampai jumpa dari Flow Film.